chapter 35, verse number 1, the chapter of Fatir, it says the following. All praise is due to Allah. And the funny, by the way, Allah is always saying all praise to Allah, and it's He. Always Allah speak about Himself as a third party. But anyway, originator of the heaven and the earth, the maker of the angels. Oh, okay, here we go. Messengers flying on wings. Those messengers, they fly with wings. I always took the angels and wings, etc. Is about metaphorical of their ability to move through space. But I don't really consider angels have wings, real wings, for a very simple reason. Like in the space, your wings will do nothing to you. If those wings are real, well, you know what? Like how the angel will fly with the wings. Wings is made simply you hit down and up and down with the wings, and that will push you up because there is air. But when you are in the empty space, wings will not do any benefit. So either they are metaphorical and they are not real, or they are real. If they are real, it's going to be bad. But anyway, in here, this is not our topic. What we see in here, that the verse saying that Allah, He created angels to move by wings, 2 and 3 and 4. So what is the numbers of wings? 2. By the way, I want to know how the angel in the middle, he have 3 wings. Like where is the other one installed? In his head? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amal perbuatannya. Sholawat dan salam teruntuk baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, sebagai seorang muslim, maka kewajiban kita terhadap para malaikat adalah mengimani mereka. Mengimani malaikat artinya adalah meyakini, membenarkan dan mempercayai di dalam hati, yang kemudian terwujud lewat lisan dan perbuatan, bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sejumlah sifat dan tugas tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat yang pertama, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fatir ayat 1. Teman-teman, dilansir dari terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa puji dan syukur hanyalah Baginya, yang telah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dengan ciptaan yang amat indah dan ajaib, ciptaan yang belum ada sebelumnya, dan telah diaturnya dengan tertib dan lengkap serta sempurna. Dia juga yang telah menugaskan malaikat menyampaikan wahyu kepada para nabinya, untuk menyampaikan berbagai macam urusan. Teman-teman, malaikat itu adalah sejenis makhluk yang mempunyai sayap yang beraneka ragam, ada yang 2, 3, atau 4, bahkan ada yang lebih dari itu. Malaikat bertugas untuk menyampaikan segala perintah dan larangan Allah kepada para nabinya. Allah berkuasa menambah sayap para malaikat lebih banyak lagi, menurut kehendaknya, sesuai dengan keperluan, tidak ada kekuatan yang dapat menghalanginya, karena Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Teman-teman, selanjutnya coba kita saksikan penjelasan ulama terkait masalah ini. Di sini Allah berfirman, segala puji bagi Allah, Fatiris samawati wal ardh. Fatir. Di sini diterjemahkan Fatir itu biasanya diterjemahkan pencipta ya. Pencipta. Sebenarnya begini, kalau kita mau lebih teliti, kalau manusia dia bisa membuat sesuatu dengan mencontohi yang sebelumnya, ya kan? Khalaqa itu mencipta tanpa menjelaskan ada contoh sebelumnya atau tidak ada. Nah, tapi kalau saya berkata Fatir, maka itu mencipta tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini penciptaan yang tidak ada sebelum ini langit dan bumi. Ya kan? Itu ada satu orang dulu bertengkar di hadapan suatu sumur. Dua-duanya mengaku bahwa itu sumurnya, dia yang punya. Yang satu berkata, ana fatartu, saya yang membuatnya pertama kali. Nah, ya. Jadi Allah yang mencipta sejak pertama kali langit dan bumi, dan Dia menjadikan malaikat-malaikat sebagai rasul-rasulnya. Kita lihat malaikat itu apa toh?
Yang pertama yang saya ingin katakan, kata malaikat itu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya malak. Jadi kita dalam bahasa Indonesia kalau mau menjamakkan malaikat, kita katakan malaikat-malaikat. Sebenarnya bukan itu, dari sama halnya dengan data-data. Data itu plural, ya kan? Tidak perlu data-data. Ulama, tidak perlu ulama-ulama. Karena ulama itu bentuk jamak dari hadis. Nah, malaikat, Allah yang menjadikan malaikat. Bukan cuma malaikat. Nah, kata malaikat itu atau malak itu terambil dari kata alaka, mengutus. Yang diutus itu ditugaskan. Ya, saya mengutus dia ke luar negeri. Tentu ada pengutusan, ada tugas. Nah, malaikat-malaikat itu petugas-petugas yang diangkat Allah untuk berbagai urusan. Nah, kita mungkin pernah mendengar ada malaikat rezeki, ya, pembawa rezeki, ada malaikat pembawa hujan dan lain-lain sebagainya. Petugas-petugas yang ditugaskan. Tapi apa itu malaikat? Sulit kita menggambarkannya. Ulama hanya memberi sekilas penjelasan tentang malaikat. Malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Dia patuh kepada Allah, tidak membangkang sama sekali. Dia tidak berjenis kelamin. Dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks karena dia tidak. Apa yang diperintahkan dia lakukan, apa yang tidak diperintahkan dia tidak lakukan. Itu malaikat. Bagaimana ini? Ini sesuatu yang perlu kita hanya percaya bahwa ada makhluk yang namanya malaikat. Punya tugas bermacam-macam. Ada yang diberi tugas Allah mencabut roh Israel. Ada yang diberi tugas Allah menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril, ada itu yang kalau kita mau melakukan pendekatan rasional tentang ini, paling kita berkata begini, bisa jadi hukum-hukum alam yang ditetapkan Allah itu adalah sebahagian dari tugas-tugas malaikat tersebut. Baik. Malaikat-malaikat ini begitu banyak, paling tidak setiap orang di antara kita ada 2 di sini, paling tidak. Jadi oleh Al-Quran dikatakan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Malaikat-malaikat itu memiliki sayap-sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 3, ada yang 4, dan Allah menambah buat makhluk-makhluknya bilangan kekuatan yang dia kehendaki. Nah, apa artinya malaikat punya sayap? Kalau Anda mau berpikir sederhana, ya sayap itu, ya ada sayapnya, sayap kita kenal sayap, tapi pasti tidak seperti sayap burung, ya kan? Karena dia tercipta dari cahaya. Nah, karena itu ada ulama berkata, yang dimaksud dengan sayap, yang pertama, dia memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Nah, atau dia memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Bahkan itu ada riwayat bahwa Nabi pernah melihat malaikat Jibril memiliki 500 sayap. Dia buka 2 sayapnya tertutup seluruh langit dan bumi. Nah, jadi sekali lagi ini adalah bagian dari ajaran agama yang kita harus percaya. Baiklah, dilanjutkan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.